warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Madani. Di sini sebagai owner sekaligus manajer marketing dari bisnis yang saya tekuni selama 8 bulan ini. Nah, jadi di sini saya bergerak di bidang digital marketing, yaitu sebagai dropshipper. Oke, next. Nah, di sini apa sih pengertian dari dropship sendiri? Mungkin dari sebagian teman-teman di sini sudah tahu ya apa itu dropship. Nah, dropship sendiri adalah pelaku usaha yang menjual produk tanpa harus stok barang dan hanya memasarkan melalui sosial media dan berbagai e-commerce. Nah, jadi bisa disimpulkan kita hanya bermodalkan foto produk yang bisa kita ambil dari sebuah e-commerce. Nah, yang dimana kita bisa mempromosikan ulang atau dipasarkan ulang di sosial media kita atau di sebuah e-commerce, di sebuah marketplace dari e-commerce tersebut. Begitu. Untuk keunggulan dropship sendiri, yang pertama ini efisien waktu. Nah, jadi ketika kita berbisnis dropship, kita tidak perlu tidak terikat dengan waktu. Jadi beda halnya dengan pekerjaan kantoran. Jadi kita fleksibel kerjanya, bisa sambil rebahan, bisa sambil tidur, begitu. Yang kedua ini tidak perlu stok barang. Dan yang ketiga, tidak memerlukan modal yang cukup besar seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Yang keempat, tidak perlu melakukan packing dan pengantaran produk. Nah, jadi ketika kita berbisnis dropship, ini ketika ada pesanan dari seorang customer, nah, kita hanya melakukan sebuah komunikasi terhadap supplier, jadi supplier yang mengirim kepada customer kita, begitu. Yang kelima ini tidak perlu pendidikan yang tinggi, siapapun bisa menjalankan. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan kantor dan gudang persediaan. Oke, manfaat bergabung bersama kami sebagai dropshipper. Yang pertama, mempunyai jiwa leadership atau jiwa pemimpin. Nah, di sini kita tidak hanya berbicara soal bagaimana kita menjual produk, tapi di sini diajarkan juga bagaimana mempunyai jiwa leadership. Jadi tidak hanya menjual barang, tapi di sini juga ada rapat-rapat rutin yang diadakan oleh kami. Jadi dari CS sendiri ini nanti diharuskan mempunyai jiwa leadership juga. Yang kedua ini memperbanyak relasi. Otomatis ketika bergabung bersama kami sebagai dropshipper, jadi di sini seorang CS-nya nanti akan mengenal satu sama lain, akan banyak kenalannya begitu. Yang ketiga itu memiliki seni marketing yang baik. Pastinya ketika udah bergabung bersama kami, nah di sini kan yang dibutuhkan adalah CS atau customer service yang baik. Nah di sini ketika udah bergabung, pastinya mereka akan berproses mempengaruhi sebuah customer. Bagaimana bisa mempengaruhi sebuah customer sehingga bisa melakukan closingan atau terjadi sebuah penjualan, begitu. Yang keempat ini mempunyai customer service yang baik, dan yang kelima melatih public speaking. Lanjut. Untuk produk sendiri kita main di otomotif. Nah, untuk produk ini kami bisa tampilkan hanya 2 produk di sini. Untuk selebihnya itu ada di daftar harga produk, yang dimana kami mainkan produk otomotif lebih dari 30 produk gitu. Ini adalah daftar harga produknya, bisa dilihat sendiri. Kami mengambil keuntungan
50 sampai 100.000. 50 sampai 100.000. Dan kami menjual barang-barang eksterior maupun interior yang berada di mobil atau motor, gitu. Oke, untuk sistem kerja CS. Yang pertama ini kami akan fasilitasi akun Facebook sebanyak 10 sampai 20 akun. Nah, di dalam 10 sampai 20 akun nantinya ini akan ada chat yang dimana dari chat itu adalah sebuah customer. Nah, dari satu akun itu minimal ada chat 10 chat yang ada di satu akunnya tersebut. Nah, jadi dari si CS-nya ini akan membalas chat dari customer-nya. Terus target setiap hari ini 5 closingan atau terjadi sebuah penjualan. Dan yang keempat, melakukan inovasi-inovasi produk baru. Nah, ketika produk yang kita jual itu udah tidak berkembang pesat di Facebook Marketplace atau tidak seramai lagi yang kita promosikan saat ini. Nah, kita bisa melakukan riset ulang, riset produk yang sekiranya bisa kita jual di Facebook Marketplace begitu. Dan yang kelima, mencek out produk setelah fix terjadi closingan. Dari customer service sendiri ini ketika ada pembelian dari sebuah customer, nah ini dilakukan sebuah check out produk setelah fix terjadi closingan kepada toko kami. Begitu. Untuk sistem gajinya itu persenan dari keuntungan karena ini adalah sebuah freelancer bukan pegawai tetap. Oke, selanjutnya cara G2 closing. Yang pertama, jalin hubungan dengan customer. Nah, yang pertama ketika ada pesan masuk dari sebuah customer atau seorang customer, nah kita harus sebagai CS harus menjalin sebuah hubungan, harus membangun sebuah chemistry. Nah, jadi dari CS itu harus bagaimana caranya menjalin hubungan dengan customer yang baik. Ketika customer-nya udah menjalin hubungan dengan baik, maka responnya akan berbalik seperti itu. Yang kedua, memberikan statement yang menarik. Memberikan sebuah statement, contohnya ketika ada yang menanyakan produk, nah kita kasih statement yang sekiranya itu bisa terjadi sebuah closingan. Misal harga promo begitu, promo khusus hari ini. Atau bisa kalian inovasi atau improve sendiri. Yang ketiga ini menjelaskan kelebihan dan keunggulan produk. Nah, jadi sudah memberikan statement, jadi kita sebagai CS harus menjelaskan kelebihan serta keunggulan yang dimiliki oleh produk kita begitu. Jadi semakin yakin customer kita untuk membeli produk yang kita jual. Yang kelima ini, yang keempat, follow up customer. Nah, banyak terjadi di sebuah akun, pastinya ini udah pasti hanya banyak yang membaca chat dari customer service. Nah, maka dari itu kita harus bisa memfollow up customer untuk istilahnya agar memesan kepada kita dengan produk yang kita jual. Seperti itu. Mungkin follow up-nya bisa seperti ini. Bagaimana, Kak? Apakah mau ikut pengiriman hari ini? Gitu. Ini untuk riwayat closingan dari toko kami. Mungkin ini hanya sebagian ya. Karena dari kami sendiri udah lebih 100 closingan untuk 8 bulan.
Oke, mungkin ada kata-kata terakhir dari saya. Jangan takut gagal, jadikan kegagalan adalah suatu pembelajaran dan motivasi agar kita bisa lebih berkembang. Nah, karena pada dasarnya kegagalan adalah proses untuk menuju sebuah kesuksesan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ditanggapi, monggo silahkan dari audiens. Mungkin dari Aldiza, dari Haikal, dari Ali, dari Wilda. Langsung tanya aja. Yang sekiranya bingung bisa langsung ditanyakan. Bertanya terkait produk yang kita jual. Izin bertanya kepada Mas Dani. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Tadi itu Anda menyebutkan bahwa setiap apa namanya ya? Setiap harinya. CS itu bukan, setiap CS itu memegang 10 sampai 20 akun Facebook. Ya. Jika misalnya dari 20 Facebook tersebut ada 10 akun yang memiliki banyak pemesanan, otomatis 10 akunnya lagi itu kan akan apa ya? Jarang dibuka. Itu Oke. bagaimana? Apakah akan ada apa ya? Pesan otomatis bahwa akun ini ada pesanan, akun ini tidak ada pesanan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Irma. Jadi begini, untuk setiap CS yang diberi akun 10 sampai 20 akun, ini saya dari kami sendiri sudah menyediakan note pribadi yang dimana ketika ada melonjaknya pesanan itu tinggal copy pesan. Misal ada di satu akun itu ada terjadi sebuah chat itu 10 chat. Nah, jadi di sini kami menyediakan note yang dimana ada tulisan-tulisan, halo Kak, selamat malam, silakan diorder. Nah, itu tinggal copy begitu. Dan itu dilakukan untuk setiap akun. Jadi misal ada satu akun 10 chat ya. Apakah ini masih ada semuanya? Nah, itu nanti tinggal buka note dan itu ada tulisannya udah. Apakah ini masih ada? Nanti balasnya gimana? Terus mungkin lokasi di mana? Nah, itu sudah ada semua di dalam note tersebut. Kami sediakan. Jadi itu untuk memudahkan CS dalam bekerja. Begitu. Karena ketika kita tidak memfasilitasi itu, mereka akan kewalahan. Mereka akan kewalahan dalam mengetik. Seperti itu. Kurang lebihnya. Apakah dapat dipahami? Iya, terima kasih. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Mbak Wilda. Saya izin bertanya ya Mas ya. Kan itu Mas Dani itu katanya tadi ngejelasin kalau seumpamanya minimal check out itu dalam satu hari 5 sampai 10 barang ya. Kalau seumpamanya dalam satu hari itu tidak mencapai 5 atau 10 barang, itu apakah mendapat sanksi atau mendapat potongan seperti itu? Terima kasih. Mungkin ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wilda. Mungkin yang dimaksudkan tadi bukan mencek out ya, tapi target penjualannya, target setiap harinya itu ada 5 closingan. Nah, dan itu memang ditargetkan untuk 5 closingan. Tetapi dari CS tersebut ketika ada 1 atau 2 bahkan 3 itu tidak masalah.
tidak masalah, dan itu juga tidak berpengaruh pada kami, dan itu berpengaruhnya pada CS tersebut. Begitu. Dari kami juga hanya menekankan chat itu dibalas. Chat itu dibalas dan tidak dihiraukan selama beberapa jam. Begitu. Minimal lah ada satu closingan, ada satu penjualan dalam satu hari. Dalam satu hari harus ada satu closingan atau 2. Begitu. Jadi untuk penekanannya ini hanya pada chat yang harus dibalas setiap harinya. Harus dibalas karena tingkat faktor yang terpenting itu terjadinya sebuah closingan adalah fast respon, begitu. Ketika kita menghiraukan sebuah chat dari customer terlalu lama, mungkin yang terjadi customer ini pindah alih ke toko lain, seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada yang kurang mengerti dari Mbak Wilda, bisa ditanyakan kembali. Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ingin bertanya kembali sebelum... Cukup. Kenapa, Mas? Cukup, Mas? Cukup. Oh, Wilda, Irma, udah tidak ada pertanyaan kembali? Cukup, Mas. Cukup. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu dan sukses selalu. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.